Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cah Brebes. Di video kali ini kita akan masuk pada bab qalqalah. Namun seperti biasa, sebelum melanjutkan materi belajarnya, kami ingatkan kembali untuk klik subscribe terlebih dahulu untuk membantu agar channel ini bisa berkembang dan tentunya agar kami semangat melanjutkan video-video selanjutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke pokok materi. Di video kali ini kita akan membahas bab qalqalah. Pengertian qalqalah. Menurut bahasa, qalqalah artinya memantul. Menurut istilah, qalqalah yaitu melafalkan huruf tertentu dengan cara memantulkan secara jelas dan kuat ketika dibaca sukun atau berhenti. Ya. Huruf-huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dan dal. Atau sering kita singkat menjadi qad, bu, jadin, ya, untuk mengingat huruf-huruf qalqalah yang berjumlah 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dan dal. Pembagian qalqalah. Qalqalah terbagi menjadi 2, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Namun di video kali ini kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu qalqalah sughra. Qalqalah sughra yaitu memantulkan bunyi huruf qalqalah baik berupa qaf, ta, ba, jim atau dal yang ditandai atau berharokat sukun dengan pantulan tipis atau tidak terlalu kuat. Ya, jadi qalqalah sughra itu pantulannya tidak terlalu kuat atau pantulan tipis, ya. Contoh bacaan qalqalah di sini ada yang pertama, alam yaj'al kaidahum. Ya. Bagaimana penjelasannya? Yaitu huruf jim yang berharokat sukun, di mana jim ini adalah salah satu huruf daripada huruf-huruf qalqalah. Maka huruf jim yang berharokat sukun di sini kita baca dengan cara memantul, tapi dengan pantulan kecil atau tipis. Ya. Jadi cara membacanya yaitu yaj'al. Ya. Kita baca dengan cara memantul tapi tipis karena ini adalah qalqalah sughra. Jadi cara membacanya yaitu alam yaj'al kaidahum. Ya. Cara membaca jim yang berharokat sukun di sini yaitu dengan cara menekan kemudian memantul tipis atau sedikit memantul karena ini adalah huruf qalqalah. Jadi cara membacanya saya ulangi, alam yaj'al kaidahum. Ya, jim di sini dibaca sedikit menekan dan sedikit memantul. Kita baca dengan cara menekan dan sedikit memantul sebab ini adalah huruf qalqalah dan qalqalah sughra atau qalqalah kecil. Jadi cara membacanya yaitu alam yaj'al kaidahum. Ya. Jadi huruf jim di sini kita baca dengan cara memantul sehingga jelas jim sukunnya, ya. Jadi saya ulangi cara membacanya itu alam yaj'al kaidahum. Ya. Huruf jim di sini sekali lagi saya ulangi dibaca dengan cara menekan dan kemudian sedikit memantul atau dengan pantulan tipis. Jadi cara membacanya alam yaj'al kaidahum. Ya. Contoh yang kedua di sini ada ad'amahum min ju'. Ya. Bagaimana penjelasannya? Sebab di sini ada huruf qalqalah berupa ta berharokat sukun
Sehingga huruf to ini harus dibaca dengan cara menekan dan sedikit memantul. Sehingga jelas huruf to mati di sini. Jadi cara membacanya at'amahum min ju', ya. Huruf to di sini kita baca dengan cara menekan dan sedikit memantul. Karena ini adalah bacaan qalqalah dan qalqalah sughra. Jadi cara membacanya at'amahum min ju', ya. Huruf to mati di sini kita baca dengan sedikit menekan, kemudian kita pantulkan ya, ya. Jadi bukan bukan, tapi dibaca sedikit menekan dan sedikit memantul. Dibaca dengan cara menekan dan sedikit memantul. Sebab ini termasuk adalah qalqalah sughra. Jadi cara membacanya itu at'amahum min ju', ya. Dan contoh yang ketiga di sini ada kal farashil mabsus, ya. Sebab ada huruf qalqalah berupa ba berharokat sukun. Jadi cara membaca ba sukun ini kita baca dengan cara memantul tapi dengan pantulan tipis. Sebab ini adalah bacaan qalqalah sughra. Maka huruf ba di sini, huruf ba yang berharokat sukun di sini kita baca dengan cara menekan, kemudian kita sedikit memantul. Ya, jadi cara membacanya mabsus, ya, mabsus. Jadi huruf ba di sini, huruf ba mati di sini sangat jelas dibacanya. Sebab ini adalah qalqalah sughra. Jadi saya ulangi cara membacanya itu kal farashil mabsus, ya. Huruf ba mati di sini kita baca dengan cara menekan dan sedikit memantul. Maka ini adalah contoh qalqalah sughra. Cara membacanya saya ulangi, huruf ba sukun di sini kita baca dengan cara memantul tapi dengan pantulan tipis, yaitu kita baca ba sukun di sini dengan cara menekan kemudian sedikit memantul. Jadi cara membacanya mabsus, ya. Kal farashil mabsus, ya. Dan contoh yang keempat di sini ada iqra bismi rabbik, ya. Ada huruf qalqalah berupa qaf di sini berharokat sukun. Maka cara membaca qaf yang berharokat sukun ini kita baca dengan qalqalah sughra, yaitu kita baca huruf qaf di sini dengan cara menekan dan sedikit memantul sehingga jelas qaf mati di sini. Maka cara membacanya itu iqra bismi rabbik, ya. Kita baca dengan cara menekan kemudian kita sedikit memantul. Sebab ini adalah hukum bacaan qalqalah sughra. Jadi dibaca iqra bismi rabbik, ya. Iqra bismi rabbik, ya. Sebab ada huruf qalqalah berupa qaf berharokat sukun. Maka cara membacanya adalah dengan cara memantul tapi dengan pantulan tipis, yaitu huruf qaf sukun di sini kita baca dengan cara menekan kemudian sedikit memantul. Maka ini contoh bacaan qalqalah sughra. Maka saya ulangi cara membacanya yaitu iqra bismi rabbik, ya. Kita tekan sedikit, kita tekan qaf sukun di sini kemudian sedikit memantul. Iq, ya. Cara membacanya iqra bismi rabbik, ya. Dan contoh yang terakhir di sini ada falyad'u nadiyahu, ya. Ini juga adalah contoh bacaan qalqalah sughra sebab ada huruf qalqalah berupa dal berharokat sukun.
Maka cara membacanya yaitu dengan cara memantul huruf dal mati di sini, tapi dengan pantulan tipis, yaitu kita menekan dal mati di sini dan sedikit memantul. Jadi cara membacanya falyad'unadiyahu, ya. Huruf dal mati di sini kita baca dengan cara memantul, tapi dengan pantulan tipis, karena ini adalah hukum bacaan qalqalah sughra. Jadi dibacanya falyad'unadiyahu, ya. Dal mati di sini kita baca dengan cara menekan, kemudian sedikit memantul, sehingga dal mati di sini sangat jelas dibacanya. Jadi saya ulangi cara membacanya, yaitu falyad'unadiyahu, ya, adalah contoh-contoh bacaan qalqalah sughra. Nah, demikian tadi penjelasan dan contoh-contoh hukum bacaan qalqalah yang pertama, yaitu qalqalah sughra. Jika ada penjelasan yang kurang dimengerti, silakan tanyakan pada kolom komentar. Dan untuk contoh-contoh yang lain, silakan teman-teman cari ketika membaca Al-Quran. Di video selanjutnya, kita akan membahas hukum bacaan qalqalah yang kedua, yaitu qalqalah kubra. Bantu subscribe, like, dan share sekiranya video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.